뭐냐? Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Balik lagi di Senu Channel, bareng aku Fani. Kali ini bakal ngelanjutin alur cerita Weeki Hero Class Part 4. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kalau udah, kita langsung mulai aja ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah membaca pesan dari Osibum, Si-eun lalu pergi menyelamatkan Yonggi. Mereka yang melihat Si-eun di sana jelas terkejut karena bukan Suho yang datang. Di sini Si-eun mengajak Yonggi pergi dari sana, sehingga mereka pun mengejarnya lalu bertarung melawan mereka. Sementara Yonggi mencoba menghubungi polisi. Meskipun berhasil mengalahkan mereka, namun Si-eun dibuat tidak berkutik setelah Woo-yang turun tangan. Seperti biasa, setelah Si-eun tidak berdaya, mereka langsung mengeroyoknya. Saat itu, polisi akhirnya datang yang membuat mereka langsung kabur. 네가 이긴 줄 알았지. Si-eun kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan, namun sebelum itu ia sempat ditanya oleh polisi siapa pelakunya. Namun Si-eun menegaskan kalau dia hanya sendiri. Pernyataan itu tentu membuat Yonggi heran karena jelas-jelas ia dikeroyok. Si-eun kemudian meminta untuk jangan memberitahu kejadian hari ini kepada Suho, mengingat dia bisa saja membunuh mereka. Setelah itu Si-eun memperingati Oh-bum untuk jangan lagi mencari masalah dengan Suho. Sementara itu, Suho menemukan ponselnya yang sebelumnya disembunyikan oleh Si-eun. Setelah dibawa ke rumah sakit, ayahnya bertanya siapa orang yang sudah membuatnya seperti ini. Namun, Si-eun yang tidak jujur dengan memberi alasan kalau dia hanya terjatuh di tangga. Sang ayah yang selalu melihat Si-eun sering babak belur, ia pun memutuskan akan memindahkan Si-eun ke sekolah lain. Keesokan harinya, Suho tidak melihat adanya Si-eun di sekolah, begitu juga dengan Oh-bum. Suho yang khawatir dengan keadaan Si-eun pun mencoba menghubunginya, namun Si-eun beralasan kalau dia sedang ada urusan di luar. Malam harinya Suho datang ke rumah Si-eun, namun sayang Si-eun tidak ada di rumah. Keesokan harinya Suho datang menemui Yonggi. Di sana ia pun bertanya kenapa Yonggi tidak pulang. Ia sempat berpikir kalau Si-eun dan Yonggi meninggalkannya hanya untuk mengerjainya. Namun ia bilang kalau itu bukan lelucon. Ia selalu bertanya kepada Tae-hun kenapa Oh-bum tidak datang ke sekolah. Lee Jung menjawab kalau dia tidak tahu. 되면은 수리비 불안해라 해. 응, 알아? Suho lalu menyuruh mereka memberitahu Oh-bum untuk membayar biaya perbaikan. Mendengar itu, mereka jelaskan sudah tahu bahwa mereka yang sudah mencelakainya saat jam istirahat. Lee Jung mencoba menghubungi Oh-bum, akan tetapi Oh-bum tidak menjawab teleponnya. Mereka lalu membahas mengenai Si-eun yang tidak datang ke sekolah karena Yongbin berlebihan menghajarnya. Tanpa diduga, Suho mendengar pembicaraan itu dan ia pun langsung menghajar mereka satu persatu. Saat giliran si Lee Jung akan dihajar, ia pun akhirnya mau memberitahu Suho apa yang sudah terjadi. Ia mengatakan kalau Oh-bum sudah menyandra Yonggi karena Suho tidak datang. Namun, ia tidak tahu kalau yang datang adalah Si-eun. Ia juga bilang kalau Oh-bum membayar Woo-yang untuk mengalahkannya. Meskipun mereka terlibat, namun semua ini rencananya Oh-bum. Setelah itu, Suho pergi menemui Yonggi, lalu ia bertanya alamat rumah sakit yang merawat Si-eun. Hal itu jelas membuat Yonggi terkejut karena Suho sudah tahu. Kemudian Yonggi mengatakan kalau hari ini Si-eun sudah bisa pulang. Mendengar itu, Suho meminta maaf karena semua ini adalah salahnya. Setelah itu, ia pun pergi ke rumah Si-eun lalu bertanya mengenai keadaan Si-eun. Ia juga bertanya apakah Si-eun akan datang ke sekolah lagi atau tidak. Setelah melihat luka di tangannya, ia pun pamit pergi. Di sini, Si-eun belum sadar kalau Suho sudah tahu semuanya.
Sementara di sisi lain, ayah Oh Bum mengajar Oh Bum karena kembali membuat ulah. Ayahnya memutuskan akan memindahkan Oh Bum ke sekolah lain yang berada di Filipina. Sementara itu, Suho mendatangi Yongbin untuk menanyakan keberadaan Oh Bum. Namun di sini ia bersumpah tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba Oh Bum menghubungi Suho dan menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Si banci ini lalu memberitahu kalau dia yang akan membayar lebih jika berhasil mengalahkan Suho. Sebelum pergi, Suho mematahkan tangannya sama seperti yang dilakukan Yongbin kepada Si-eun. Sementara itu, Yonggi memberitahu Si-eun kalau Suho sudah tahu semuanya. Mendengar itu, ia pun langsung pergi mencari Suho. Sementara di sisi lain, Suho sudah tiba di tempat pertarungan yang mana ada si culun dan juga para cucunguknya. Suho kemudian menyuruhnya untuk minta maaf kepada Si-eun dan juga Yonggi. Namun, ia menolak sehingga Suho langsung menghajarnya. Kemudian menyuruh Suho untuk naik ke atas untuk melawannya, namun sebelum itu Suho melakukan pemanasan dulu dengan menghajar para cucunguk itu. Dan dengan mudahnya ia pun menghabisi mereka semua. Suho lalu mengingatkan kejadian saat si Wuyang dibuat babak belur, setelah itu pun ia naik ke atas ring sehingga pertarungan pun dimulai. Awalnya pertarungan terlihat sengit di mana mereka saling membalas pukulan satu sama lain. Suho yang saat itu akan menghabisinya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh Taewong sehingga Wuyong mengambil kesempatan itu untuk menendangnya. Melihat Suho yang sudah tidak berdaya, si kampret ini lalu naik ke atas ring dan menendangnya. Melihat itu mereka pun beramai-ramai mengeroyoknya. Tiba-tiba pengawal ayahnya Oh Bum datang ke sana. Saat itu mereka dibuat panik setelah tahu Suho tidak bernafas. Alhasil mereka pun pergi dari sana. Namun saat pengawalnya berhasil menghentikan Taehyun dan juga Lee Jung, pengawalnya mengatakan kalau mereka kabur maka semua ini akan menjadi rumit. Ini entah nyesel atau enggak, namun si Oh Bum nangis ngelihat Suho terkapar kayak gitu. Ini parah banget sih emang, perkara nggak di fallback, anak orang dibikin kayak gitu. Balik lagi ke cerita, kemudian pengawalnya Oh Bum membawa mereka pergi dari sana. Sementara itu, Si-eun dan Yonggi datang ke gudang kemarin untuk mencari Suho, akan tetapi mereka tidak menemukannya. Di sana mereka terlihat sangat khawatir, mengingat Suho tidak menjawab teleponnya sama sekali. Pengawalnya kemudian menyuruh mereka untuk melakukan apa yang dikatakannya. Ternyata saat nanti polisi datang, mereka akan mengatakan kalau Suho tiba-tiba pingsan setelah berolahraga bersama. Setelah itu, mereka memeriksa rekaman CCTV untuk menghapusnya. Dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, Suho kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara itu Oh Bum dihajar oleh ayahnya atas perbuatan kotornya. 씨발로마. 이 개새끼야. 로이씨. 아루 이 개새끼야. Keesokan harinya, Si-eun yang terus memikirkan keadaan Suho terlihat tidak fokus saat ujian. Saat jam istirahat, Si-eun diberitahu oleh Yonggi kalau Suho sedang koma. Mengetahui itu, ia pun terburu-buru pergi ke rumah sakit. Di sana, Si-eun menangis melihat keadaan sahabat baiknya itu. Sementara di sisi lain, ayahnya Oh Bum akan mengantar Oh Bum ke sekolah, mengingat hari ini dia akan pindah ke Filipina. Sementara itu, Si-eun ternyata sedang menuju ke sekolah Yongbin. Yongbin yang saat itu sedang di kelas pun langsung dihajar oleh Si-eun. Si-eun lalu menanyakan keberadaan Wuyang. Yongbin memberitahu kalau dia berada di tempat gym. Yongbin mengaku kalau dia tidak ada di sana, kemudian ia pun menunjukkan rekaman video saat Suho dihajar oleh mereka. Sementara itu, Yonggi menghadang mobil Oh Bum di tengah jalan. Ia pun sangat marah atas apa yang dilakukan Oh Bum kepada Suho.
Ia mengatakan semua ini terjadi karena Yonggi ada di antara pertemanan mereka. Ia merasa iri karena Yonggi bisa lebih dekat dengan Suho dan juga Si-eun. Sementara itu, Si-eun datang ke tempat Jim dengan membawa sebuah tongkat. Woo-young yang saat itu sedang berlatih pun langsung diserang oleh Si-eun yang saat itu kewalahan. 이 팔로 항상 이 턱을 보호해야 돼. 알았지? 기억해. 턱. 턱. Ia pun teringat gerakan saat Suho melatihnya dan lalu ia pun kembali menyerangnya. Kemudian Si-eun mencekiknya menggunakan tali sepatu dan menghancurkan kakinya menggunakan barbel. Woo-young memberitahu kalau dia hanya bertarung melawan Suho di atas ring, selebihnya Oh-bu menendang kepala Suho hingga membuatnya koma. Setelah itu, ia pun kembali ke sekolahnya. Si-eun kemudian membawa tabung pemadam kebakaran ke kelasnya. Setelah itu, ia pun langsung menyerang Tae-hoon. Lee Jung yang menghentikan Si-eun pun langsung mengambil tabung pemadam tersebut. Namun, Si-eun berhasil menjatuhkannya. Melihat itu, ia pun hanya duduk diam merasa yakin kalau Si-eun tidak akan menyerangnya. Si-eun lalu menghantam kepalanya menggunakan tabung pemadam, begitu juga dengan si Tae-hoon. Si-eun kemudian menghampiri Oh-bum untuk melampiaskan amarahnya. Di sini ia pun menyuruh Si-eun untuk memukulnya saja. Dengan perasaan bercampur aduk, Si-eun lalu bertanya kenapa kamu melakukan ini. Oh-bum hanya menjawab kalau dia tidak tahu. 그랬어? 나도 잘 모르겠다고. Si-eun yang masih menganggapnya seorang teman, ia pun melepaskannya dan pergi dari sana. Si-eun lalu berjalan keluar dengan disaksikan oleh semua murid. Beberapa guru yang melihatnya kemudian mencoba menghentikan Si-eun. Si-eun yang sudah sangat emosi pun langsung memecahkan kaca jendela. Mereka yang melihat itu diam terpaku melihat Si-eun benar-benar marah. Sambil menangis, Si-eun lalu berjalan keluar meninggalkan sekolahnya. Setelah apa yang terjadi, Si-eun kembali ke rumah sakit. Saat tertidur, Si-eun bermimpi kalau Suho sudah sadar. Dalam mimpinya, Suho meminta maaf atas semuanya, begitu juga dengan Si-eun yang meminta maaf kepada Suho. Namun setelah terbangun, ia kembali menangis mengingat sahabat baiknya itu belum juga sadarkan diri. Sementara itu, Oh-bum akhirnya berangkat ke Filipina. Ia pun pergi dengan perasaan tidak berdosa. Si-eun rupanya akan dikirim ke panti asuhan remaja oleh ayahnya, namun ia mengurungkan niatnya dan meminta Si-eun untuk tidak menyebarkan video anaknya yang membuat Suho menjadi koma. Singkat cerita, Si-eun diantar oleh orang tuanya ke sekolah barunya yaitu SMA Enjang. Murid-murid di sekolah itu ternyata lebih parah, bisa dibilang mereka itu berandalan semua. Terbukti mereka sama sekali tidak menghargai guru mereka. Sang ayah mengatakan kalau Si-eun tidak melakukan kesalahan apapun. Si-eun kemudian diajak oleh guru ke kelas barunya. Di sana ia pun memperkenalkan dirinya ke mereka. 연수야, 잘 부탁해. Saat itu salah seorang siswa menghampiri Si-eun lalu menyinggung nama Si-eun yang terdengar seperti nama perempuan. Si-eun lalu menatapnya dengan tajam yang membuat siswa itu marah. Ia mengatakan kalau Si-eun akan menjadi budak mereka di sekolah. Mendengar itu, Si-eun kembali menatapnya sambil mengeluarkan sebuah pulpen. Sebelum series ini berakhir, kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang memiliki tato di tangannya. Nah, diketahui siswa itu bernama Baek Gina yang nantinya akan menjadi musuh Si-eun di sekolah barunya.
Nah itulah seluruh alur cerita Weak Hero Class season 1-nya. Gimana? Seru nggak ceritanya? Gak sabar ya nungguin season selanjutnya? Oke guys, segitu dulu ceritanya. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita di Seno Channel. Dadah!